Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap tahun ada saja perdebatan, khususnya pengucapan Selamat Natal. Seakan topik ini tidak pernah selesai di Indonesia. Ada orang yang membolehkan mengucapnya, ada orang yang melarangnya. Padahal kedua-duanya pun tidak memiliki landasan yang tegas atau dalil yang qat'i di dalam agama. Yang kita tidak inginkan adalah baik orang yang membolehkan maupun mengharamkan tidak lahir dari keduanya sikap paling benar atau saling ejek mengejek, atau pula yang tidak membolehkan kemudian mencaci orang yang membolehkan, dan orang yang membolehkan kemudian mencaci orang yang tidak membolehkan, karena keduanya tidak memiliki landasan yang bersifat qat'i. Qat'i itu apa sih? Qat'i itu sesuatu dalil atau perkara yang telah jelas, ya. Misalnya perintah tentang kewajiban sholat di dalam agama itu qat'i, tertera di dalam Al-Quran, terverifikasi atau disyarah juga di dalam hadis. Ya, tidak ada kesamaran terhadap perintah sholat, pasti dan terang benderang. Nah, tetapi di dalam perkara ucapan Selamat Natal ini tidaklah seperti perkara sholat, zakat, dan lain sebagainya. Nah, orang yang membolehkan mengucapkan Natal berpegangan pada Quran surat Maryam surat ke-19 ayat ke-13. Wassalamu alayya yaumu wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Salam sejahtera semoga dilimpahkan pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan pada hari ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah ucapan Nabi Isa, ya, yang menyambut Natal bagi kelahirannya sendiri. Nah, Al-Quran tidak saja memberikan keselamatan ya kepadanya, tetapi kepada Nabi Nuh juga, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Harun, ya, Yahya, dan lain sebagainya. Dan itu semua terdapat di dalam Al-Quran. Jadi mereka saling menghormati tanpa adanya diskriminasi. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada para nabi dan rasul untuk mengembangkan misi ya yang sama. Apa itu? Membawa kedamaian dan keselamatan, menebar saling gotong royong, dan menegakkan kasih sayang, ulas asih kepada siapapun, termasuk yang berbeda. Karena apa? Sejatinya semuanya itu adalah saudara seayah, tetapi mereka itu beda ibu. Jadi di dalam hadis itu, ya, kalau tidak salah, al-anbiya ikhwah, ya, min wa ummahatuhum syatta. Jadi saudara saya tetapi beda-beda ibu. Nah, itu ada juga sih di Sahih Bukhari, karena ini muttafaq alaih, ya. Jadi Nabi bahkan merayakan hari keselamatan Musa dengan misalnya berpuasa Asyura, ya. Nabi juga menghormati Nabi Isa. Bahkan kita juga harus mempercayai bahwa Isa adalah Nabi, salah satu utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang mengucapkan Selamat Natal misalnya, dia tidak serta-merta meyakini akidah orang yang diucapkan, karena di sini berlaku prinsip toleransi itu bukan justifikasi. Ketika kita menganut prinsip itu, bahwa orang yang membolehkan ada batasannya di dalam agama, karena jelas lakum dinukum waliyadin. Tetapi orang yang tidak sependapat juga jangan menganggap orang yang mengucapkan itu seakan-akan dia tasyabbuh atau menyerupai, bahkan mengikuti umat Kristiani. Nah, ini kita tidak inginkan di dalam kita beragama dan bernegara. Mereka ketika kita merayakan hari Idul Adha atau Idul Fitri, mereka mengucapkan kepada kita, apakah mereka adalah orang Islam? Tidak. Begitu pula kita, ketika kita mengucapkan, tidak serta otomatis kita menjadi orang Kristen. Jadi ketika ada orang Islam yang mengucapkan Selamat Natal, tidak berarti mereka mengakui ketuhanan Yesus, ya. Atau orang yang mengucapkan Natal
dia langsung meyakini bahwa Isa adalah Tuhan. Tidak. Jadi terkadang di antara kita itu baru mengucapkan sesuatu langsung husnuzon. Wah, ini perkara yang dilarang dalam agama. Wah, ini nggak ngerti Islam dan lain sebagainya. Padahal belum tentu. Karena apa? Anda melarang atau saya membolehkan, kita sama-sama berpegangan pada sesuatu yang tidak ada yang pada dalil yang qat'i. Mana sampai sekarang tidak ada dalil yang qat'i. Kita hanya berpegangan pada dalil-dalil yang dhonni, ya, segala sesuatu yang masih bisa dirubah, ya, dan lain sebagainya. Nah, ucapan selamat Natal bagi seorang muslim semacam ekspresi kebahagiaan, ya, ekspresi kebahagiaan kita, dan kita memberikan penghormatan kepada orang non muslim. Urusan keyakinan mereka bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, yaitu akidah mereka. Kita tidak berkenan untuk melarangnya dia, sebagaimana mereka juga tidak berhak melarang kita meyakini bahwa Isa adalah Nabi, bukan Tuhan. Jadi selalu aja, tidak usah repot-repot. Nah, soal misalnya nanti umat Kristiani atau Nasrani mengimani ketuhanan Yesus, yaitu urusan mereka. Kan jelas di dalam Quran, surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, ya bagiku agamaku. Itu jelas, bahkan termuat juga di dalam Piagam Madinah dan menjadi salah satu inti seruan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya memilih kenapa membolehkan mengucapkan selamat Natal, karena di dalam konteks Indonesia ini kita harus pertama berpegang pada sila persatuan Indonesia. Nah, di dalam sila persatuan Indonesia itu memuat nilai-nilai bahwa kita saling mengapresiasi, saling tolong-menolong, yang bersifat sosial muamalah itu kan diperbolehkan di dalam agama Islam. Apalagi kita diikat oleh tiga trilogi, yaitu ukhuwah bainal muslimin, kemudian ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Nah, ukhuwah basyariyah ini adalah yang tertinggi. Karena apa? Kita sama-sama manusia, kita sama-sama ciptaan Tuhan, dan kita kelak nanti akan bertemu Tuhan insyaallah bima'unatillah bisyafaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga sama-sama diberikan ilmu oleh Tuhan, ya, dan kita harus saling menolong, saling memberikan apresiasi. Jadi tidak usah terlalu memberikan label-label kepada orang yang membolehkan, atau begitu pula orang yang memperbolehkan tidak usah mencaci maki orang yang tidak memperbolehkan. Karena apa? Selamat Natal, ya, pada tahun 2020 bagi umat Kristiani, ya, yang merayakannya. Artinya kita, ya, mendoakan kedamaian, kesejahteraan, ya, keselamatan, kemudian keberkatan dan keberkahan selalu menyertai mereka. Bagi yang merayakan, keselamatan bagi kita semua juga, keberkahan bagi kita semua, dan utamanya adalah semoga perayaan ini bisa menjadi momentum muhasabah atau introspeksi bagi yang merayakannya, bagaimana kita sama-sama juga menjaga keselamatan bangsa dan negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Nah, terakhir saya ingin mengatakan bahwa Islam itu sangat indah, tetapi terkadang penganutnya yang tidak mengindahkan, lebih-lebih terkait persoalan sepele-sepele, akhirnya citra Islam menjadi tidak baik. Maka mari kita bawa ajaran agama ini yang dibawa dan diemban oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita tebarkan dengan penuh kedamaian, ya. Urusan-urusan yang bersifat furu'iyah atau yang masih berpedoman pada dalil zoni, ya udah biarkan aja, karena itu akan begitu terus, akan tidak ada dalil yang